begini. Meskipun masih sisa orang, gak apa-apa deh, yang penting aku kenyang. Baik. Baik. Kamu gimana sih tadi, Bud? Aku di sini dari tadi, Baik. Kamu ngapain makan bekas orang lain, Baik? Ini sisa kan? Miss Bayu mana sih, lama banget. Kalau misalnya nggak bisa bayar gimana? Mas, Bin, kamu udah tadi? gimana? Ada? Apanya? Ya kan aku harus bayar UKT, Mas. Oh ada kok, tenang aja. Mas, tapi kalau misalkan Bayu nggak bisa, nggak apa-apa kok. Aku nggak harus kuliah. Kan aku udah bilang dari dulu aku mau berhenti kuliah. Udah nggak apa-apa. Urusan masalah uang UKT kamu, Mas pasti bakalan bayar kok. Lagian kamu udah semester akhir, udah mau skripsi juga. Apalagi semester ini kamu udah mau magang kan. Jadi ya eman banget kalau misalkan harus berhenti, sedangkan ini udah mau selesai. Ya justru ini malah makin banyak biayanya, Mas. Nanti ini UKT buat semester ini belum kebayar. Buat bayar penelitian, wisuda, dan lain-lain masih banyak, Mas. Dan ini Ke Mas depan Bayu, deh, Win. Kamu kenapa mundur-mundur dari tadi? Win? ini Mas Bayu nggak bisa bayar. Kamu nggak usah mikir masalah duit. Mas ini udah siapkan semuanya dan sebentar lagi Mas gajian kok. Hari ini Mas juga gajian dan Mas bakalan lunasin semuanya. Berapa jumlahnya semua? 2,5 juta kan kemarin? Iya, tapi 3 juta sih, Mas. Iya udah. Tadinya. Mas bakalan lunasin semuanya hari ini dan ini kamu buat makan dulu. Nanti sisanya Mas transfer ya sama kamu. Mas Bayu makan apa? Oh, Mas sudah dapat makan dari kantor. Serius? Iya, Mas dapat makan dari kantor dan itu kamu buat makan aja. Nanti buat fotokopi dan lain sebagainya kamu pakai uang itu. Makasih ya, Mas. Ya. Put, kamu mau kemana? Mau masuk, Fit. Mau masuk? Bentar Kenapa? deh, soalnya aku ada kepentingan sama kamu. Ada apa? Kamu disuruh kakak aku ya buat ngomong sama aku? Atau ada hal lain yang mau kamu sampaikan sama aku? Atau ini masalah pekerjaan? Iya, tadi malam aku bareng sama kakak kamu dan aku ngobrol panjang lebar tentang terus? kamu sama kakaknya. Ya, ini aku atas perintah kakakmu untuk nyamperin kamu dan ketemu sama kamu, kemudian ngomong penting sama kamu. Gini Put, kakak kamu tadi malam udah ngerestuin kalau aku deket sama kamu. Iya. Gila tahu nggak? Kakak aku itu nggak bakal ngerestuin hubungan aku sama kamu. Apalagi aku menikah sama kamu, Fit. Put, kakak kamu itu khawatir kamu umurnya udah cukup. Kamu cuma ngejar karir, dan karir. Sedangkan kekhawatiran kakak kamu itu, orang tua kamu udah ya pengen menimang cucu dari kamu. Makanya aku sudah deketin kamu dan nyatain perasaan aku sama kamu. Terus aku harus percaya sama omongan kamu. Ya kamu harus percaya dan mau jadi pacar aku. Kalau aku nggak mau, Ya harus mau lah Put. kalau aku tetap nggak mau, gimana coba? Ya, nanti kamu dimarahin sama kakak kamu Put. Fit, kamu tuh jangan kurang ngajar sama aku ya, Fit. Kamu tuh seharusnya di sini tuh hormat karena kamu itu kerja sama kakak aku. Kenapa kamu malah ngerayu-ngerayu aku kayak gini sih? Emang kamu nggak takut aku laporin kamu sama kakak aku? Put, aku emang hormat sama kakak kamu. Tapi perlu kamu tahu, kakak kamu itu teman aku. Kalau misalkan kamu harus berhenti, Mas juga pasti bakal merasa bersalah banget karena kamu kan pengen banget menyelesaikan kuliah kamu. Dan orang tua kita juga pengen ada salah satu anaknya menjadi seorang sarjana. Mas kan cuman ya kamu tahu lulusan SMA kan, jadi nggak mau nanti kamu juga cuman hanya tamatan SMA, meskipun sempat kuliah tapi nggak lulus kan kamu nggak dapat ijazah juga, nggak dapat gelar juga. Tapi
Kalau kamu tetap bertahan, kamu pasti dapat gelar dan kamu bakalan gampang buat cari pekerjaan. Iya, tapi aku kan juga gak enak sama Mas Bayu. Mas Bayu udah kerja banting tulang buat aku kuliah. Udah, gak usah dipikirin, Min. Lagian ini juga udah tanggung jawab Mas. Oh iya, kamu udah makan atau belum? Iya belum sih, nanti aku makan pakai uang ini juga cukup kok. Kamu biar nggak jalan kaki, tak lagi kamu pesan Grab aja. Atau kamu pesan ojek, kamu cari makan, terus kamu urusin semua berkas-berkas. Aku nggak bisa itu. kayak teman-teman yang lain juga, Mas. Masa iya aku mau pesen Gojek, itu mahal tahu. Ya, Buat makan berfotokopi juga. itu cukup kok. Iya, Nanti- aku juga harus hemat. Ya udah deh. Kamu nomor rekeningnya tetap kan, Win? Iya, tetap. Nanti Mas bakalan transfer ya sama kamu. Atau kalau misalkan memang memungkinkan, Mas bakalan datang ke kampus kamu dan Mas bakalan bayar cash. Iya. Ini sampai kapan waktunya? Sebenarnya hari ini udah terakhir, Mas. Hari ini ya. Iya. Aku udah gak enak mau pinjam sama teman aku lagi. Nggak usah, nanti hutang yang kamu pinjam sama teman kamu, Mas nanti bakalan lunasin juga. Kamu nggak usah khawatir ya. Iya. Mas bakalan urus semuanya. Terima kasih ya, Mas. Ya udah deh, kalau kayak gitu, sekarang kamu makan dulu dan kamu urusin semuanya. Ya udah. Aku masuk kelas dulu, Mas. Iya udah. Wah, harus cari uang kemana lagi nih? Harus segera cari pinjaman, kalau enggak nanti pasti kuliahnya Windy bakalan terkendala. Jadi aku gak perlu takut sama kakak kamu karena ini murni kakak kamu yang nyuruh. Dan kalau di kantor itu jangan. Ini kan di luar kantor, Put. Kalau aku di kawasan kantor, ya aku gak mungkin lah ngomong seperti ini. Ayo dong, mau sampai kapan kamu kayak gini terus sama aku, Fit? Aku udah capek banget, tahu nggak? Sampai kamu mau sama aku menjadi pacar aku. Dan aku tuh nggak mau sama kamu, jangan berharap. Kamu jangan selalu ngikutin aku. Ya udah, kamu siap-siap dimarahin sama kakak kamu. Put, kamu kemana, Put? Berbagai cara sudah aku lakukan. Sampai-sampai aku bilang kalau aku disuruh kakaknya, tetap aja gak mau. Semoga aja Putri gak ngadu sama kakaknya kalau aku goda dia, mengatasnamakan dia yang nyuruh deket sama Putri. Bisa-bisa aku pecat nih. Gimana nih ya? Ya udahlah, mendingan aku ke ruangan aja daripada aku di sini kelihatan kakaknya Putri. Mati nih aku. Halo. Iya. Hah? Laporannya kemarin salah. Kamu yang bener aja. Tadi malam aku udah lembur loh. Aku sesuai perintah kamu. Harus ngerjakan ulang. Ya udah deh. Ada aja. Biasanya aku mikir Putri sekarang masih ngerjakan ulang. Padahal tadi malam aku udah gadang menyelesaikan laporan gitu. Halo? Iya. Oke. Ya kamu urus aja, selesaiin. Ya, yaudah, makasih ya. Rip, kamu kan deket banget ya sama Bayu. Oh iya, kebetulan dia teman saya juga. Dia kan jadi sopir aku ini udah hampir 3 tahun sih. Dan selama 3 tahun dia tuh nggak pernah ngelakuin kesalahan. Menurut kamu, kalau aku angkat dia jadi staff gimana? Nah ya saya setuju banget Bu. Soalnya dulu kan awalnya Bayu itu datang ke perusahaan ini untuk mendaftar jadi karyawan di sini. Berhubung di sini nggak ada lowongan, yang ada lowongan hanya untuk sopir pribadi Bu Vivi, maka Bayu itu ya, terima pekerjaan itu Bu. Ya udah deh. Tapi kehidupan dia di luar gimana sih? Dia tuh emang orang biasa aja. Dia itu tulang punggung Bu.
Orang tuanya sudah nggak ada dan sekarang dia itu nanggung adiknya yang masih kuliah. Oh, Bayu punya adik. Dia itu bener-bener introvert gitu loh. Jadi dia tuh nggak pernah gimana ya cerita soal keluarganya. Paling dia cuma cerita kalau kenapa nggak nikah, ya katanya ngerasa nggak pantas aja sih. Tapi menurut aku Bayu tuh orangnya baik. Orangnya tuh baik banget, tulus. Tanpa aku suruh dia selalu aja nyelesain kerjaan. Ya menurut aku dia nggak bisa tapi bisa gitu loh, Rif. Baik. Apalagi sih, Bud? Kamu cuek banget sama aku. Giliran kamu ngobrol sama temen yang lain aja kamu happy banget. Aku cuma nggak enak aja, Bud, sama kakak kamu. Baik. Gimana kalau hari ini kita makan yuk? Kamu masih belum makan siang kan? Aku traktir kamu hari ini. Kita mau makan di mana? Yuk. Eh, Naik motor kamu juga nggak apa-apa. Atau mau naik mobil aku? aku masih mau anterin kakak kamu habis ini, Bud. Kan aku Kamu nggak suka- usah alasan ya. Hari ini kakak aku nggak ada jadwal buat keluar kantor. Ya tapi kan aku harus stand. Aku udah cek ya, Bay. Semua kegiatan kamu hari ini tuh udah nggak ada yang di luar kantor. Bud, aku kasih tahu ya sama kamu. Aku bukan bermaksud kurang ajar sama kamu. Tapi kamu harus tahu, Bud. Aku ini nggak pantas buat kamu. Kamu itu anak orang kaya. Bahkan kamu adik dari pemilik perusahaan ini, Bu Vivi. Sedangkan Bu Vivi udah baik banget sama aku. Aku takut dikira memanfaatkan keadaan ini, memanfaatkan situasi ini. Aku Enggak, Bay. Kakak aku itu nggak bakal berpikiran seperti itu. Aku tahu kok kakak aku itu baik banget sama kamu, sama aku, dan dia bakal ngerestuin kita kalau kita mau menikah. Emang kamu nggak mau ya, Bay, sama aku? mau apa-apaan sih, Put? Kamu jangan ngelantur deh. Kita itu ibarat langit sama bumi. Bay, Aku nggak bakal pernah bersatu sama kamu. di dunia ini itu nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha. Kamu aja langsung nyerah kayak gini. Udah deh. Emang kamu berusaha buat deketin aku? Enggak kan? Ya, Di sini yang selalu berusaha ngedeketin kamu itu cuma aku ya. Berarti kamu juga punya perasaan dong sama aku. Iya Udah kan, deh. Bay? Aku nggak mau bahas masalah ini. Intinya, Bay, kamu suka juga sama aku aku. minta tolong sama kamu. Jangan deketin aku lagi. Anggap aku ini sebagai bawahan kamu. Oke? Aku nggak mau orang-orang berpersepsi buruk tentang kita. Aku terutama. Aku udah banyak dibantu. Terutama sama kakak kamu, Put. Aku minta Kamu tolong ya sama kamu. kamu merasa terganggu ya sama aku? Aku bukan merasa terganggu. Tapi aku cuma minta tolong. Jangan terlalu dekat sama aku. Kamu paham kan maksud aku? Iya, aku nggak bisa, Bay. Ya udah, biarin aja orang lain mau ngomong apa juga terserah. Yang penting aku sama kamu baik-baik aja kok. Menurut kamu baik-baik aja. Ya, Gimana? baik-baik aja, Bay. Gimana nanti kalau misalkan orang-orang tahu, terutama kakak kamu tahu, aku deketin adiknya, sedangkan aku udah banyak dibantu. Nanti aku udah yang ngomong sama kakak aku. Kakak aku itu pasti baik banget, Bay. Dia juga pasti ngerestuin karena kamu itu orangnya baik. Jangankan itu, Bu. Saya juga sering dibantu pekerjaan sama Bayu. Walaupun Iya kan? saya enggak. Kamu tahu kalau aku lagi sibuk, dia tuh handle. Aku kan coba dia sih awalnya. Gimana kalau dia buka ya kerjaan aku, ternyata dia paham arahnya mau kemana. Ketemu sama relasi pun dia tuh bisa loh ngobrol dengan enak, terus nyambung gitu. Aku pikir kan pengetahuan Bayu tuh nggak seberapa, tapi dia tuh lebih cerdas daripada yang aku kira. Sebenarnya dia tuh pantas dapetin semua itu, cuma aku tuh kayak bener-bener mikir apa bisa ya, karena kan dia lulusan SMA. Takutnya jadi kesenjangan di antara karyawan lain. Nah dari situ aku masih pelan-pelan bener-bener berhati-hati. Tapi selama ini aku nilai oke kok. Ya ijazah mungkin yang masuk emang SMA, Bu. Tapi Bayu itu pernah kuliah sekitar 2 tahun dan akhirnya Berhenti? memutuskan untuk berhenti karena harus ya mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi dia ngalah dari adiknya gitu. Benar, Bu. Adiknya cowok atau cewek sih? Kalau nggak salah cewek sih, Bu. Saya tahu seperti itu. Ya udah deh kalau gitu, makasih banget ya informasinya. Dengan kayak gini kan aku bisa mikir oke, secara kerjaan dia cocok di aku. Takutnya di luar kelakuan dia atau sikap dia nggak baik. Tapi dengan kamu cerita kalau dia adalah tulang punggung yang bertanggung jawab terhadap adiknya, kayaknya nggak ada salahnya sih aku untuk mempertimbangkan dia jadi staff nantinya. Otomatis kan kalau udah di staff dia punya pensiun juga nanti. Iya pastinya, Bu.
Ya udah Rip, kalau gitu thanks banget ya. Aku masih ada kerjaan. Ya, siap. Makasih ya. Iya. Kayaknya belum kamu suka. Aku ikut sama kamu. Kamu muak banget ya kayaknya ya sama aku. Aku gemes banget sama kamu, Put. Kamu nggak ngerti apa yang aku omongin. Baik, di sini tuh yang nggak ngerti kamu, tahu nggak? Emang kamu nggak ngerti ya kalau selama ini aku tuh ngejar-ngejar kamu, berarti aku suka sama kamu. Nih, kurang baik gimana aku coba udah bilang kayak gini. Kamu cuma kurang senyum sedikit dan kamu perlu dengerin apa yang aku omongin. Sekarang dengerin. Aku di sini cuma supir. Kamu di sini adik bos yang punya perusahaan ini. Bayangkan Put, kalau misalkan aku pacaran sama kamu, apalagi sampai nikah sama kamu, pasti kamu bakalan ditertawain dan kita nggak bakalan pernah direstuin, Put. Mau kita buktiin? Kita coba aja yuk. Nggak perlu dibuktiin lagi. Kamu Intinya kenapa gampang nyerah kayak gini sih, Bay? Berarti kamu suka beneran kan sama aku? emang kalau suka kenapa? Dan kalau enggak juga kenapa? Ya, aku kan cuma pengen tahu jawaban kamu aja. Ya kalau kamu suka sama aku bahagia banget. Kalau kamu nggak suka sama aku nggak apa-apa. Aku bakal terus ngejar kamu biar kamu suka sama aku. Ya kan, Bay? Susah juga ya ngomong sama anak yang satu ini. Bay, hari ini kita mau makan apa ya? Gimana kalau kita nyari makan di luar kantor? Atau kita mau makan di kantin aja? Aku lagi Yuk. pusing, aku nggak mood buat makan. Lagian ya tadi aku udah makan. Kamu kalau misal kamu makan, mending sekarang kamu makan aja deh. Daripada kamu telat tar sakit kan. Kamu perhatian sama aku? Aduh, aku salah lagi yang ngomong. Aku juga nggak bisa makan kalau nggak sama kamu, Bay. Tapi Put, kamu harus paham. Kamu jangan selalu bilang tapi. Di sini kamu itu cuma anak buah kakak aku, jadi kamu harus juga nurutin aku dong. Tapi tugas aku di sini sebagai supir, Gimana? bukan buat nemenin kamu. Udah deh, sekarang gini aja. Aku mau pergi, oke? Aku Kamu ikut. jangan ikutin aku lagi. Bay, aku ikut, Bay. Mas, jalan lihat-lihat dong. Iya ini lihat. Maaf ya mas. Ya udah maaf Mas. Iya udah saya minta maaf ya. Halo. Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Depan kantor. Maaf ya mbak. Aku tutup. Iya. Aduh. Maaf ya, barusan saya refleks soalnya biar ketabrak. Ya ampun. Sumpah aku nggak ngeliat. Makasih banget ya. Lagi Iya. sibuk teleponan dari tadi. Iya, lain kali hati-hati ya mbak. Iya, aku mau ke kantor seberang. Biasanya kan Oh. di sini jalanan sepi. Tiba-tiba ada bapak-bapak itu. Ih, mas-mas atau bapak-bapak sih itu tadi. Kayaknya bapak-bapak sih. Tapi yang penting nggak apa-apa sih. Nggak kenapa-napa kan? Oh, nggak apa-apa. Kamu Ya. kerja atau kuliah? Saya kuliah mbak. Cuman Kampusnya Kayaknya- dekat sini. iya, cuman kayaknya saya mau berhenti deh. Kok gitu? Kenapa mau berhenti kalau kamu kuliah? Karena Kayaknya kamu pinter deh anaknya. sebenarnya saya udah berusaha buat dapat beasiswa sih mbak. Saya udah berusaha sejauh ini dan udah kepotong juga UKT-nya. Tapi kakak saya juga susah bantuin saya. Saya kasihan sama kakak saya. Oh, kamu mau berhenti kuliah karena kakak kamu susah Iya. buat biayain kamu. Iya, saya nggak suka lihat kakak saya kesulitan. Tapi kakak saya tetap ngotot. Saya harus selesai kuliah saya. Ya udah, artinya kakak kamu tuh bertanggung jawab sama kamu, apalagi punya adik sejati kamu. Ya Makasih, udah, Mama. pokoknya kamu nggak boleh patah semangat. Kalau kakak kamu kerja keras buat sekolahin kamu, kuliahin kamu, artinya apa? Ya kamu harus belajar tambah giat lagi. Iya, tapi Udah semester berapa sih? ini udah semester akhir, udah sampai udah selesai. Tuh, Cuma kan apalagi nanti butuh biaya yang lebih banyak lagi, Mbak. buat skripsi ya. Iya, buat penelitian, buat wisuda juga. Pasti nanti masih banyak lagi pengeluarannya. Rif, Ya yuk. sorry Rif, aku ganggu waktu kamu. Kamu lagi ada kerjaan Rif? Kebetulan ini kan juga waktu istirahat mau cari makan aja dulu. Emang ada apa itu? Gimana ya Rif, aku ngomongnya sama kamu. Sebenarnya aku nggak enak buat ngomong sama kamu Rif. Kamu nggak perlu sungkan kalau ada sesuatu yang kamu butuhin, kamu tinggal ngomong aja. Tapi nggak ada orang. Apaan sih? Emang ada apa?
Jadi gini Rif, aku minta tolong sama kamu Rif. Aku mau pinjem uang, soalnya aku nggak ada duit sama sekali. Nah, bukannya 1 minggu kemarin kita udah gajian? Iya Rif, jadi gajian kemarin aku kasih buat adik aku supaya dia buat jajan di kampusnya. Jadi aku pinjam duit ini karena adik aku sekarang kan kuliah dan dia udah mau magang Rif, otomatis aku harus bayar uang semesternya. Aku butuh uang 3 juta Rif. Ya kalau masalah uang kamu nggak perlu khawatir. Ntar aku langsung transfer ke rekening kamu aja. Beneran Rif? Udah lah ibu, kamu nggak usah ngerasa nggak nyaman atau gimana. Lagian kayaknya ntar lagi kamu juga bakal pensiun dini. Maksud kamu? Maksud aku bukan nggak kerja lagi di perusahaan ini. Maksudnya juga kamu tuh bakal diangkat jadi staff di perusahaan. Jangan bercanda dulu. Aku ini cuma lulusan SMA. Kuliah pun aku cuma 2 tahun. Nggak bisa ngelanjutin, akhirnya aku berhenti. Aku nggak punya ijazah Rif. Jadi aku nggak pantas buat jadi staff. Apalagi aku udah banyak ditolong sama Bu Vivi. Yang memutuskan di sini tuh bukan aku, tapi Bu Vivi. Bener seperti kata kamu barusan. Ya udah dijalanin dulu, siapa tahu nanti kamu dapat rezeki di luar. Iya kan? Semoga aja ya. Ya udah, sini nomor handphone kamu berapa? Tulis di sini. Oh, Ketik, iya. ketik di sini. Nama kamu siapa? Saya Windy. Windy. Kakak siapa? Aku Vivilia. Ih, Aku kerja di kantor ini. oh iya, Cita-cita kamu apa? Pengen nggak kerja di tempat kayak aku gini juga juga? pengen banget kerja di sini. Soalnya juga jurusanku juga di soal bisnis kayak gini. Oh, Iya. ya udah aku udah chat kamu ya. Ya, oh, ya Kak. Ya udah, intinya apapun cita-cita kamu tuh nggak boleh pantang menyerah. Ya namanya hidup nggak gampang sih, harus kamu terjang apapun itu cobaannya, apapun itu ujiannya, nggak boleh patah semangat. Apalagi Iya, kan iya. kakak kamu udah berjuang mati-matian buat kamu, ya kan? Iya sih. Ya udah, aku mau berusaha lebih keras lagi biar bisa bikin bangga kakakku. No, itu harusnya yang kamu pikirin. Jarang-jarang loh ada seorang kakak yang peduli sama adiknya. Mungkin sebagian besar orang milih buat ya ngurusin hidupnya sendiri daripada susah payah buat ngidupin adiknya. Orang tua Aku kamu? beruntung banget ya Kak. Ya iyalah. Aku aja nih anak tunggal, jadi nggak pernah Oh iya? ngerasain kasih sayang seorang kakak. Orang tua kamu masih ada? Udah gak ada. Makanya kakak aku sendiri yang ngebiayain aku dari aku masih kecil. Wih, beruntung banget ya kamu punya seorang kakak kayak gitu. Sedangkan aku, papa mama masih ada. Aku punya pekerjaan baik, mapan. Tapi Pasti. terkadang aku masih ngerasa kesepian. Ya tapi orang tua Sebenarnya- kakak pasti bangga sama kakak. Sebenarnya aku punya adik angkat. Oh iya. Ya udahlah kalau gitu. Kamu lanjut dulu, aku juga masih ada kerjaan. Oh, Kalau iya, ada Kak. apa-apa kamu chat aja ke aku. Iya. Makasih ya Kak, udah semangatin aku. Iya, ya udah duluan. Hati-hati lain kali ya Kak. Iya, iya. Kantor aku deket. Iya. Iya, mau ke kantor depan maksudnya. Ya udah aku duluan ya Kak. Oke. Sampai bilang Putri ada yang kata aku, tapi dia kan nggak tahu ya. Ini Putri juga mana coba? Nah, dan yang ngasih tahu barusan tentang ya kabar seperti itu juga Bu Vivi. Dia itu nggak tanya pendapat aku. Tapi Kamu layak nggak? Ya aku bilang layak lah. Tapi kan aku nggak pantas Rif. Apalagi aku juga nggak enak sama Bu Vivi sekarang. Putri deketin aku Rif. Dan aku selalu menghindar karena aku takut Bu Vivi berpersepsi buruk tentang aku. Aku takut disangka memanfaatkan keadaan ini. Kalau kamu memperjuangkan Putri dan kamu ada rasa buat Putri, kenapa kan kamu nggak ambil aja posisi itu? Dengan seperti itu, Maksud kamu? setidaknya kamu ya nggak jadi sopir lagi. Dev, aku ini udah banyak dibantu ya sama Bu Vivi. Masa iya aku mau deketin adiknya? Ya aku menghindar lah, aku takut disangka aku memanfaatkan situasi ini Dev. Aku lebih baik kerja dengan hasil keringat aku sendiri daripada aku disangka memanfaatkan adiknya Bu Vivi. Bu Vivi udah baik banget sama aku Dev. Yo, beberapa hari kemarin kamu disuruh ngerjain kerjaan Bu Vivi, kamu suruh ketemu sama klien itu apa? Itu untuk uji kamu dan barusan Bu Putri puas dengan kinerja kamu selama ini.
Vivi maksud kamu? Iya. Tapi gimana ya, Rif? Aku juga ngerasa nggak pantas. Udah kamu coba aja. Kamu kalau terus-terusan ngerasa gak pantas, kamu bakal terus-terusan jadi sopir. Emang kamu mau? Hah? Sedangkan biaya kuliah adik kamu banyak loh, besar. Kamu ngandelkan gaji sopir. Ini aja kamu mau pinjam sama aku. Tidaknya lakukan semua ini demi adik kamu, bukan buat kamu sendiri. Ya udah deh, terus Putri gimana? Nggak bisa kalau ini, Rif. Soalnya nggak enak. Ya, Takut bisa kamu manfaatkan. itu urusan hati dan pribadi kamu. Kamu yang bisa nentuin. Aku nggak bisa apa-apa. Ya udah. Aku makasih banyak ya, Rif. Iya, kamu tunggu aja, ntar lagi aku langsung transfer. Ya udah deh. Ayo, Rif. Ya. Bu, mohon Iya, maaf Fit. nih Kenapa? ganggu waktunya Bu Vivi. Oh, enggak, tadi Ada. telepon orang aja makanya aku ngehindar ke sini. Ada hal yang harus saya omongin sama Bu Vivi. Ini tentang Putri. Sebenarnya Kenapa saya lagi Putri? Bikin masalah di kerjaan? bukan masalah pekerjaan, tapi ini masalah Putri lagi deket sama sopir pribadi Bu Vivi. Iya, mereka kadang sering bareng, aku tahu. Karena kalau udah aku nggak bisa, Putri ngewakilin aku, Bayu yang anter. Kalau cuma jalan bareng, saya gak bakal ngasih tahu sama ibu. Ya karena mereka udah sering jalan bareng. Bu, tadi saya dengar dengan kuping saya sendiri. Kalau Putri itu ngemis-ngemis cintanya supir sialan itu, Bu. Ya nggak mungkin lah, mereka nggak ada hubungan apa-apa kok, Fit. Sini enak nih tempatnya. Makan di sini aja deh. Waduh. Mbak, ya. Apalagi nih nelpon? Ah. Halo? Ya, Pak? Aduh, saya baru mau makan ya, Pak. Aduh, ya, Pak. Siapa? Aduh. Kalau gak percaya, ibu tanya sendiri sama adiknya, Putri. Terus respon Bayu gimana? Ya. Bayu nggak bakal nanggepin dong. Kok kamu ketawa? Ibu gimana sih? Mana mungkin orang miskin dicintai orang kaya menolak? Tentunya dimanfaatin lah, Bu. Bayu kayak gitu? Iya, Bu. Dimanfaatin kayak gimana? Bayu nggak pernah minta duit kan sama Putri atau minta sesuatu sama Putri? Semua hal bisa dilakukan termasuk minta duit. Ya, kasarnya Kamu dengar murahin. itu? Bu, kalau saya gak dengar, mana mungkin saya bilang sama Bu Vivi. Ini resiko buat saya, Bu. Kalau saya gak sesuai fakta. Baru aja aku mau mikir kalau Bayu tuh baik. Ya, Kamu kalau- ada buktinya? Kamu rekam itu nggak? Kamu Kalau- nggak rekam ya percuma, David. Aduh, tapi ya udah biar aku yang tegur. Terus apa lagi yang kamu ketahui soal mereka berdua? Karena Ya. di depan aku mereka berdua kayak kelihatan biasa-biasa aja, nggak terlihat seperti ada sesuatu lain yang kecuali saya kerjaan. dengar nanti malam mereka berdua mau jalan bareng, Bu. Ya, saya takutnya Putri dihasut melakukan. No, nggak usah cerita. Aku nggak mau ngebayangin hal yang nggak enak. Ya, kalau ibu gak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan Putri, ibu harus ambil langkah tegas, pecat sopir sialan itu, Bu, supaya Putri tidak nakal. Udah. Shh, udah. Aku bakal pikirin ini. Mending aku tanya dulu sama Putri dan aku tanya kebenarannya sama Bayu. Iya, Bu. Yaudah, makasih banget ya Fit ya. Kamu udah Ya. ngasih tahu hal ini ya. Aku gak bakal biarin kamu deket sama cowok lain kecuali aku.
Misi aku udah selesai. Lapar banget. Ini nasi siapa nih? Kayaknya ini nasi sisa orang deh. Mending aku makan aja. Aku udah lapar banget. Aku juga gak ada duit. Gini, meskipun nasi sisa orang, gak apa-apa deh. Yang penting aku kenyang. Baik. Baik. Kamu gimana dari tadi, Bud? Aku di sini dari tadi, Baik. Kamu ngapain makan bekas orang lain, Baik? Ini sisa kan? Ya, ini makanan aku, Bud. Loh Bayu, aku gak salah denger. Makan nasi sisa orang. Mas Bayu itu apa-apaan sih Mas? Kalau gini aku gak mau kuliah. Aku gak tahu ya kalau Mas Bayu sampai segininya masalah makan. Kamu apa-apaan sih, Win? Kamu gak usah ngurusin Mas ya. Yang penting kamu selesai kuliahnya, Win. Enggak, aku gak mau kuliah. Aku gak mau ngeliat Mas makan kayak gini. Itu sisa orang, Mas. Mas ngasih makan buat aku, tapi Mas sendiri kayak gini. Kamu jangan salah paham, Win. Ini Mas beli kok tadi. Aku gak salah denger. Iya kan, Bu? Iya, Baik. Itu tadi sisa orang. Aku tadi ngelihat orangnya bukan kamu, Baik. Aku lewat sini, jelas-jelas aku tadi lewat sini dan ada orang makan nasi itu. Terus kamu datang tiba-tiba kamu makan nasi bekas orang lain. Kamu kenapa, Baik? Kamu gak cerita sama aku? Pokoknya kamu harus kuliah, Win. Enggak, aku gak mau. Kamu gak usah ngebangkang ya, Win. Mas, aku gak mau lihat Mas kayak gini. Mas juga ngertiin aku lah. Udah, sini. Kamu apa-apaan sih, Win? Mas ya gak apa-apaan. Aku pokoknya mau berhenti kuliah. Kamu udah berani bantah omongan Mas, Win? Ya Mas bilang dong kalau nggak mampu nggak apa-apa. Aku masih mampu, Win. Buktinya aku sampai sekarang masih kerja kan. Dan aku bakalan segera bayar juga uang kuliah kamu. Lagian ya, kamu juga harus tahu, Mas nggak selalu makan nasi sisa orang. Tadi cuma kebetulan aja, daripada dikasih makan hewan, kan sayang banget. Ya tapi tetap aja nggak boleh dimakan. Kalau misalnya Mas nggak bisa kasih aku uang sanggup hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting Mas juga makan. Jangan cuma mikirin aku, mikirin Mas diri Mas sendiri juga. Udah deh, kamu gak usah ikut campur kalau urusan Mas. Ya aku juga berani ikut campur dong. Aku nggak mau lihat Mas susah. Ya udah, sekarang gini aja. Mas gak bakalan kayak gitu lagi, gak bakalan makan nasi sisa orang lagi. Sekarang kamu tetap melanjutkan kuliah kamu. Jangan sampai usaha Mas itu sia-sia dan kamu putus di tengah jalan. Kamu tahu kan, Mas dulu kuliah itu cuman 2 tahun, Win. Dan Mas gak bisa ngelanjutin karena emang udah gak ada biaya. Sekarang kamu tuh udah ada yang mau ngebiayain. Tuh Mas yang mau ngebiayain. Jadi fokus kamu sekarang adalah gimana caranya kamu bisa segera lulus dengan nilai terbaik kamu. Ya tapi ini masih banyak Mas ke depannya. Kenapa sih kalau aku nggak usah kuliah aja? Lagian buat apa juga? Aku juga bisa kerja kok. Kerja jadi supir kayak Mas. Ya maksudnya kan Mas cuma supir. Masa iya bisa biayain aku sampai selesai? Buktinya sampai sekarang kamu udah hampir mau selesai. Mas bisa kan? Ya itu juga karena Mas susah. Aku nggak mau terus-terusan Mas kayak gini. Ini masih panjang Mas. Put, kamu kemana sih, Put? Iya, nggak usah pegang-pegang aku, tahu nggak? Put, Dari aku tadi ngikutin terus. harus pakai cara apa supaya kamu tuh suka sama aku, Put? Mau kamu pakai 1000 cara pun, aku tetap nggak mau sama kamu, Fit. Oh, kamu gak mau sama aku? Kamu gak mau nerima cinta aku? Dan aku pastikan gak bakalan ada orang yang berhak bareng sama kamu. Emang itu urusan kamu. Oh. Jodoh itu bukan di tangan kamu, tapi di tangan Tuhan. Dan aku nggak mau menentukan jodoh aku bareng sama kamu. Mau dunia sekecil apapun, aku tetap nggak mau berjodoh sama kamu. Put, aku ngelihat tadi kamu mesra-mesraan sama supir pribadinya kakak kamu. Terus urusannya sama kamu apa ya? Ya aku bakal
laporin masalah ini sama kakak kamu. Supaya supir sialan itu langsung dipecat, tahu nggak? Kamu ngancam aku, Fit. Kamu nggak usah macem-macem ya. Bayu itu nggak ada sangkut pautnya sama hubungan aku sama kamu, dan kamu jangan sampai macam-macam sama Bayu. Masa bodoh. Udah kan? Pak Arif, Kamu ngapain sih? Emang kerjaan kamu udah selesai? bentar lagi udah selesai kok Pak. Kenapa barusan Mbak Putri teriak-teriak? Ini Pak. Pak Arif. Emang ada apa? Ini ngeselin banget, tahu nggak? Ini dari tadi buntutin saya, berasa dia itu nggak punya pekerjaan lain di kantor ini. Pak, ini demi kebaikan Ibu Vivi. Iya Kenapa Pak, kamu bawa-bawa nama Vivi? karena Putri ini deket sama supir pribadinya Bu Vivi. Dan dia ngemis-ngemis cintanya supir itu. Terus Pak. itu masalah buat kamu. Kamu jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Mending kamu kerjain apa yang emang harus kamu kerjakan. Pak Arif gak, mohon maaf nih Pak Arif gak berpikir kalau orang miskin itu mau memanfaatkan Ibu Putri. Karena Putri ini orang kaya Pak. Fit, udah deh, kamu itu nggak usah jadi kompor ya, dan kamu nggak tahu apa-apa tentang Bayu. Lagian ya Win, Mas juga dilema sebenarnya Win, kerja di tempat ini. Dilema kenapa? Orang yang punya perusahaan ini, Bu Vivi, itu baik banget sama Mas. Mas sudah banyak dibantu. Dan adiknya itu namanya Putri. Dia tuh suka sama Mas. Dan Mas gak bisa buat membalas cintanya Putri karena Mas takut disangka memanfaatkan keadaan ini atau situasi ini sama orang-orang ataupun sama Bu Vivi. Iya, tapi kalau Mas Ini kok kakak? Kak Vivi, Bu Vivi. Bu, saya mohon maaf Bu. Saya tadi masih ngobrol sama adik saya soalnya adik saya katanya kamu kan mau berangkat kuliah kan sekarang? iya. Kak Vivi Bang, kamu beneran nggak mau sama Putri? Bu Vivi dengar omongan saya. Cuma aku denger dari David, terus tuh kamu yang manfaatin Putri di sini. Tapi nggak mungkin lah kamu kayak gitu. kakak saya nggak kayak gitu. Saya nggak tahu harus gimana Bu. Bu Vivi udah cukup baik sama saya. Saya selalu dibantu dan nggak mungkin juga saya deketin adik Bu Vivi. Nggak mungkin adik Bu Vivi cuma sekedar seneng-seneng aja sama saya. Saya paham kok. Saya bukan Saya tipenya kok. kenal Putri. Maaf ya tadi aku bohong. Sebenarnya saya punya adik kandung. Saya ngomong kayak gitu biar kamu nggak ngerasa kesepian sendiri. Oh, jadi adik kandung. Ya nggak apa-apa Kak. Oh, adik Kak Vivi. Terus kamu kenapa kenal Tadi dia Tadi- nolongin saya, hampir aja saya ketabrak motor. Oh, tapi Bu Vivi nggak kenapa kan Bu? Kamu tuh lagi susah masih aja mikirin orang lain. Baik, Emang biasa kayak gini. kamu tuh udah kerja sama aku hampir 3 tahun. Kamu juga sayang sama Putri. Siapa sih laki-laki yang nggak suka sama Putri? Ya, Putri jadi rebutan beberapa laki-laki, tapi tujuannya aku tahu mereka nggak ada yang tulus. Tapi aku dengar kamu ngobrol ke adik kamu. Aku tahu kamu orangnya tulus dan nggak mungkin kamu nyakitin Putri. Apalagi aku tahu cerita Windy soal kamu yang berjuang mati-matian buat dia. Ya udah gini, kalian berdua ikut saya ya. Kemana Bu? Udah, ikut saya aja. Oke? Put, seharusnya kamu sadar dong. Kamu mau dimanfaatin sama laki-laki tersebut, ya? Dan dia berhasil bikin kamu jatuh cinta dan ngejar-ngejar dia. Kemudian dia bakal ambil semua harta kamu dan kakak kamu, Put. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu terus mengintervensi Bu Putri, kamu bakal salah kamu. Jangan dong, Pak. Ini kan saya Saya melakukan. harap ini terakhir kalinya kamu ganggu Bu Putri. Tapi Pak, saya kan melakukan kebaikan, Pak. Kenapa Pak Arif gak mendukung saya Ini malah? ya, Wit, Mbak Putri ini udah dewasa. Dia itu tahu mana yang benar mana yang salah. Ya, Dia berhak memilih, menentukan pilihannya. ini Bagian itu yang terbaik buat kamu atau terbaik buat Bayu sih? ini kan demi masa depan. Lagian ya Pak Arif, dia itu selalu menguji kesabaran saya dan dia selalu ngajak saya jadi pacar dia. Gak bener, Pak. Gak bener, Pak. Kamu udah kelewat batas.
Saya mana mungkin Pak. Bu Vivi. Kakak, Ini orangnya kalau mau nanya masalah hubungan sama supir pribadi Iya Bu saya Vivi. tahu. Putri emang suka sama Bayu. kakak tahu. Jadi Bu merestuin Bu. Apa Ibu gak? Daripada sama kamu. Kamu kayak gini ada niat lain kan? Nggak ada kok, Kamu Bu. pikir aku bakal ngerestuin hubungan kamu sama Putri karena kamu di sini manajer dan dia cuma sopir? Aku dan keluarga itu nggak pernah kayak gitu. Arif, yang sebenarnya ngejar-ngejar ini siapa sih? Bayu atau David? Ya, setelah saya lihat barusan ya emang si David emang ngejar-ngejar Mbak Putri, dan Mbak Putri selalu nolak dan menghindar. Itu sampai kayak ditekan gitu. Bayu, aku percaya kamu mampu jadi manajer karena aku udah tahu kinerja kamu dan Bu, jangan dong Bu. Jangan pecat saya dong Bu. enggak, saya nggak mecat kamu. Mutasi dia ya, jadi staff untuk OB. Kebetulan kita kan di Papua juga buka cabang. Kita kirim aja gitu. Boleh juga ya. Udah, minta tolong dibawa aja deh. Saya Urusin aja. siapkan Arif. surat-suratnya. Hati-hati lo di Papua. Pak, Kakak ngerestuin aku sama Bayu. Kakak udah tahu hubungan kita. Aku suka sama Bayu. Iya, kasihan. Bayu nolak kamu ya. Iya nih aku ditolak berkali-kali gara-gara kakak, tahu nggak? Bu, Adik aku secantik ini, kamu tolak, Bay. saya nggak pernah nolak kok, Bu. Saya cuma ngerasa nggak pantas saja. Nggak pantas kenapa? Karena kamu cuma sopir aku. Iya benar, Bu. Arif bilang kamu juga pernah kuliah. Ya, tapi saya kuliah kan nggak lulus. Cuma Itu 2 bisa tahun. dilanjutin. Dan ini mau nggak magang di sini? Serius kak? Jadi kan aku pengen Bayu nanti dampingin Putri nih. Apalagi kan Putri sekarang dipegangin cabang baru. Aku pengen kamu kerja sama Putri. Kayak gitu. Oke, sebagai manajernya. Saya makasih banyak ya, Bu. Kakak aku memang paling baik. Makasih ya, paling ngerti aku, tahu nggak? Dan aku pengen manajer. iya. Aku pengen Windy bisa kan aku kasih kerjaan yang gampang-gampang. Jadi kamu tetap bisa kuliah sambil magang biar nggak perlu minta duit lagi sama Bayu. Iya bisa. Makasih ya kak. Tapi Makasih loh kak. kamu awas ya, kamu jangan suka BAB tempat kerja. Bu. Kenapa? Enggak usah didengerin. Baik, ini semua mungkin karena kebaikan kamu. Jadi kamu pantas dapetin semuanya. Iya, Bu. Saya juga makasih banyak ya, Bu. Bu Vivi udah melakukan banyak hal untuk saya, sedangkan saya masih belum bisa membalas itu semua. Bayu, udahlah, udah banyak banget kebaikan yang kamu kasih buat aku sama keluarga. Yaudah, Vin aku tunjukin ya nanti kerjaan kamu apa. Ini kamu nggak ada kuliah? Nggak ada, udah selesai. Yaudah yuk. Iya udah. Jadi gimana, Bay? Kenapa ya udah? Aku pengen ngomong sama kamu. Sekarang aku baru berani buat ngungkapin perasaan aku sama kamu. Gimana nih? Aku mau dengar ungkapan perasaan seorang yang udah lama banget cuek sama aku. Sebenarnya dari dulu aku juga udah suka sama kamu. Dan aku juga cinta banget sama kamu tuh. Cuman kamu tahu kan perasaan aku. Karena aku nyerah nggak punya. Tapi karena emang kakak kamu udah meyakinkan aku dan dia juga udah ngomong sendiri sama aku, dia merestui aku sama kamu, jadi nggak ada alasan buat aku nggak bareng sama kamu. Kamu kenapa baru bilang sekarang sih, Bay? Aku perlu kata-kata kamu ini dari dulu, Bay. Aku bener-bener sayang sama kamu dari dulu. Aku cinta banget sama kamu. Cuman kamu tahu kan kondisi aku waktu itu. Dan sekarang aku mau kamu jawab pertanyaan aku. Kamu beneran sayang sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Lebih dari kamu sayang sama aku. Dan kamu mau nggak buat jadi pacar aku? Kalau pacar sih nggak 100% aku mau ya. Tapi Maksud kalau kamu? jadi calon istri kamu aku mau. Ya, itu maksud aku tuh. Ya kalau misalkan kamu emang beneran mau buat jadi calon istri aku bakalan jadi orang atau laki-laki paling beruntung di dunia ini. Ya udah, sekarang kita habiskan waktu ini
berdua aja ya, Put. Aku nggak mau ada orang lain yang ganggu kita berdua di sini. Aku juga mau bareng sama kamu. Kamu nggak pernah kayak gini, baik dari sekian lama aku selalu butuhin kamu nih ya. Kamu cuek terus sama aku, kamu dingin, baik.